Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1431 Kehidupan Masa Lalu Burung Hantu 1. Dong Huang. Saat Siyu menyiarkan ke tingkat Dewa Global, mereka segera mengetahui kembalinya Siyu. Oh. Apa maksud anak ini? Di panti jompo Dewa Kuno di ibu kota, Dewa Kuno Banteng Emas mengenakan jas hitam dan memasang ekspresi jahat. Dia duduk di sofa dan bergumam. Mungkinkah dia berhasil menembus tingkat dewa? Oh tidak, saya akhirnya pulih ke level dewa dan masih ingin melawannya suatu hari nanti dengan keunggulan level. Jika dia juga menerobos ke level dewa, itu sedikit berbahaya. Tidak, sangat berbahaya. Banteng tua, cepatlah. Ayo pergi ke asosiasi Dong Huang. Siyu mungkin akan kembali ke Dong Huang nanti, kata Dewa Harimau, Lai Sanjun sambil berjalan keluar ruangan. Ayo. Dewa Kuno Banteng Emas berdiri dan melihatnya. Inatela, Siyu juga pergi. Karena dia tidak dapat menemukan cacing itu dalam jangka pendek, Siyu memberitahu pohon dunia dan kembali ke Dong Huang terlebih dahulu. Siyu pertama kali tiba di markas besar asosiasi Dong Huang. Mantan Presiden Sumber Surgawi dan Presiden Lin Xiao keduanya ada di sini. Setelah kembali, dia tentu saja harus melapor. Semua orang di sini. Namun, Siyu tidak menyangka ada banyak orang di sini. Setelah dia berteleportasi, dia menyadari bahwa tidak hanya Presiden Sumber Surgawi dan Presiden Lin Xiao yang hadir, tetapi 7 Dewa Inatela dan bahkan burung hantu prediksi juga hadir. Tidak apa-apa jika Presiden Lin Xiao bercampur di antara 8 tingkat dewa, tetapi mengapa burung hantu, yang bahkan bukan manusia setengah dewa, juga ada di sini? Apakah itu penasihat militer yang berkepala anjing? Siyu. Presiden Sumber Surgawi melihat Siyu dan kucing permata dan berkata, apakah Kaisar Luar Angkasa Senior dan Lin Feng mengizinkan Anda kembali? Ya, mereka meminta saya untuk mencobanya terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya, mereka akan memikirkan cara. Ketika Siyu selesai berbicara, Sumber Surgawi dan para dewa lainnya saling memandang. Karena Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya mengatakan demikian. Tapi ada apa dengan metode yang baru saja kamu sebutkan? Kata Presiden Lin. Itu adalah skill persepsi, salah satu cara untuk menemukan monster itu. Namun, hanya ada satu cara yang tidak aman. Saya mungkin harus meminta guru burung hantu untuk memprediksinya. Siyu memandangi burung hantu itu. Dia untuk sementara menyiapkan 5 cara untuk menemukan monster itu dan berencana menggunakannya bersama-sama. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan pihak lain. Burung hantu prediksi memasang ekspresi pahit dan berkata, aku benar-benar memperkirakannya. Jika tidak, menurut Anda mengapa saya ada di sini? Namun, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa memprediksinya. Siyu terkekeh dan berkata, bagaimanapun, ini adalah firasat di atas levelmu. Wajar jika Anda tidak dapat memprediksinya. Saya membawa kembali buah reinkarnasi yang dimodifikasi yang dapat membuat kekuatan Anda untuk sementara mencapai tingkat dewa dalam sekejap. Lagi pula, bukankah aku membawa Ling dan Guru Ying kembali? Jika mereka membantu Anda bersama, tingkat keberhasilan pasti akan meningkat pesat. Gadis kucing permata itu mengangguk. Dia hanya perlu membuat permintaan. Burung hantu prediksi menghela nafas. Prediksi di atas levelnya, ia sudah memperkirakan bahwa itu akan seperti prediksi Yun'an pada saat itu, kehilangan separuh nyawanya. Siyu, apakah kamu berhasil menembus tingkat dewa? Pada saat ini, Dewa Kuno Banteng Emas bertanya. Siyu berkata, tidak. Dewa Kuno Banteng Emas tercengang. Tidak, Anda ingin mengandalkan level setengah dewa untuk menemukan monster itu. Ia sudah memiliki kekuatan dewa perantara. Jika kamu mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkannya di atas levelmu setelah menembus level dewa, aku akan mempercayaimu. Kamu masih ingin melewati 2 level. Aku tahu, tapi aku belum bisa menerobos, kata Siyu tak berdaya. Pertama, saya baru mencapai level 9 belum lama ini. Saya masih jauh dari tingkat dewa. Kedua, jika saya menerobos ke tingkat dewa, saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan Dewa Bintang Raja Dunia. Kompetisi ini sangat penting. Ini menentukan apakah planet biru dapat dengan cepat menjadi planet super surgawi. Demigod, itu sudah cukup. Kenapa?
Dewa Banteng Senior, kamu tidak mempercayai kekuatanku. Siyu tersenyum ramah dan berkata, saya tidak bekerja sia-sia di World King Planet beberapa bulan ini. Mengapa kamu tidak berdebat dengan Eleven lagi? Bukan itu maksudku. Dewa kuno Banteng Emas berkata dengan serius, tetapi kamu bisa bertanding jika kamu mau. Semua orang terdiam. Mengapa mereka akan berdebat begitu bertemu? Dewa Banteng benar-benar tidak menyerah. 11. Di bawah pemanggilan Siyu, Eleven membuka matanya yang berbintang dan muncul di dunia luar. Ia melihat sekeliling dan kemudian ke Dewa kuno Banteng Emas. Hehe, datang dan biarkan aku menguji kemajuanmu. Dewa kuno Banteng Emas maju selangkah dan mendorong 11 keluar dengan satu tangan. Dewa kuno Banteng Emas tidak mempercayainya. Ia telah pulih ke puncak pemulihannya, tetapi ia masih tidak percaya bahwa ia akan dikalahkan oleh seorang setengah dewa. Melihat ini, semua orang mengikuti, juga ingin melihat apa yang disebut peningkatan Siyu selama periode ini. Namun, ketika mereka tiba di arena duel di bawah asosiasi, Presiden Lin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi pahit, tunggu, tempat ini tidak dapat menahan pertarunganmu. Meskipun mereka telah meningkatkannya berkali-kali, bertahan dalam pertempuran tingkat setengah dewa sudah menjadi batasnya. Jangan khawatir, kata Dewa kuno Banteng Emas. Kontrolku atas kekuatan suci telah mencapai tingkat mikroskopis, dan kekuatanku tidak akan bocor sama sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Namun, fluktuasi pertempuran si kecil ini memang tidak kecil. Dewa Banteng memandang Eleven dan berpikir keras. Menurutnya, Eleven adalah bayi besar yang memiliki kekuatan. Kali sebelumnya mereka bertarung, Inatella hampir tenggelam, itu keterlaluan. 11 juga menyatakan bahwa itu baik-baik saja. Kemahiran keterampilan kuasi ilahinya telah dimasukkan ke tingkat ahli oleh Siyu. Ini bukan lagi masalah yang perlu dikendalikan. Itu tidak lagi pada tahap di mana ia baru saja memperoleh keterampilan kuasi ilahi. Bab 1432 Kehidupan Masa Lalu Burung Hantu 2. Jangan khawatir, Eleven juga bisa mengendalikan crowd control dengan baik, kata Siyu. Perdebatan sederhana. Guru burung hantu, berhentilah mencari. Aku akan memberimu buah reinkarnasi. Aku akan memakannya untuk beradaptasi dengan kekuatanku dulu, kata Siyu. Aku akan melakukannya. Saya memilikinya di sini. Kucing permata mengeluarkan buah reinkarnasi dan menyerahkannya kepada burung hantu terlebih dahulu. Kata Siyu. Ayo, dewa yang baik. Burung hantu mengambil buah itu dan merasakan kekayaan kekuatan waktu di dalamnya. Matanya berbinar. Hehe, cepat cobalah. Kucing permata datang ke sisi burung hantu dan berkata, buah ini telah ditingkatkan. Tadinya kalau dimakan tidak ada efek apa-apa. Mungkin kehidupan Anda sebelumnya bukan hanya setengah dewa, tetapi tingkat dewa. Sekarang, hal itu pasti dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Benar-benar, burung hantu prediksi merenung. Kucing permata itu memperlihatkan tatapan tajam. Itu asli dan palsu. Efek buahnya memang nyata, tetapi ia tidak percaya bahwa burung hantu itu memiliki kehidupan lampau setingkat dewa. Alasan mengapa ia sangat menantikan burung hantu untuk memakannya sekarang adalah karena ia meminta baby ginseng untuk membuat buah ini. Versi bibrida dari efek buah reinkarnasi dan rasa buah budidaya. Ia secara khusus menyimpannya untuk dimakan burung hantu pada saat seperti itu. Bukan satu-satunya kucing yang merasakan rasa buah budidaya. Ayo, di arena duel, Dewa kuno Banteng Emas dan 11 saling berhadapan. Burung hantu, yang baru saja hendak memakan buah itu, mau tidak mau menoleh. Pada saat yang sama, Presiden Sumber Surgawi dan Presiden Lin Xiao juga memperhatikan dengan serius. Tatapan mereka serius dan serius. Meskipun Sumber Surgawi telah menembus tingkat dewa, ia tidak pernah terlibat dalam pertempuran tingkat dewa dan masih memodifikasi mesin. Adapun Presiden Lin Xiao, setelah mencapai tingkat legendaris, dia juga ingin mengetahui lebih banyak arti sebenarnya dari tingkat surgawi. Pertarungan ini mungkin menjadi pelajaran yang sangat bagus. Selain itu, 6 dewa Inatella lainnya juga cukup serius. Mereka juga ingin mengetahui apakah tubuh Banteng Emas berkarat. Bang! Dalam bentuk manusia banteng, sudut mulut dewa kuno Banteng Emas melengkung. Pertama kali menghilang dan langsung tiba di samping Eleven seperti cahaya kemasan. Eleven,
yang tidak mengaktifkan One Dot of God and Demon, juga terkejut. Ia tidak menyangka kondisi kekuatan penuh Dewa Kuno Banteng Emas menjadi begitu kuat. Kecepatannya sebenarnya jauh lebih cepat daripada pencairan es krim di World King Planet. Jika Ice Kirin adalah seorang penyihir, maka Dewa Kuno Banteng Emas adalah seorang pejuang. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sumber surgawi legendaris mengamati dengan mata mekanisnya dan tidak dapat mengetahui pergerakan Dewa Kuno Banteng Emas sama sekali. Presiden Lin Xiao juga memasang ekspresi serius. Ledakan. Diiringi dengan ledakan keras, semua orang yang hadir melihat bahwa pukulan Dewa Kuno Banteng Emas telah mengenai perut Eleven. Di saat yang sama, di bawah kekuatan yang sangat besar, tanah di seluruh arena hancur. Suasananya bergetar, dan sebuah lubang muncul di langit. Dengan keras, 11 langsung dihempaskan ke langit seperti meteor terbang oleh Dewa Kuno Banteng Emas dan melewati lubang. Keributan dari pukulan ini jelas tidak besar untuk kekuatan tingkat dewa. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Kuno Banteng Emas, kekuatannya dikendalikan dengan sangat baik dan semuanya terfokus pada 11. Namun, meskipun keributannya tidak besar, mulut Presiden Sumber Surgawi dan Presiden Lin Xiao terbuka lebar. Mata mekanis Presiden Sumber Surgawi tertuju pada Eleven, yang terlempar, dengan ekspresi terkejut. Bum 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 bum. Karena di bawah pengaruh kekuatan yang mengejutkan, suara robekan di udara terus terdengar dari tubuh Eleven. Ia masih terbang mundur, melewati awan dan lapisan ozon. Kekuatan di tubuhnya belum hilang sampai langit berbintang. Sesaat kemudian, Eleven dikirim terbang ke alam semesta oleh pukulan Dewa Kuno Banteng Emas. Tubuhnya menghancurkan sebuah planet kecil sebelum berhenti. 11 melayang di alam semesta dalam kebingungan dan membuka matanya. Ia menyentuh perutnya dan memang terasa sakit. Lelucon yang luar biasa. Kekuatan apa ini? Kata Presiden Sumber Surgawi. Itu, dipukuli hingga ke langit berbintang. Presiden Lin tiba-tiba berbalik. Apakah memang ada tinju yang bisa meledakkan lawan ke langit berbintang? Ini adalah pertarungan tingkat dewa. Dia memandang Dewa Kuno Banteng Emas yang berotot dan merasakan kekuatan fisiknya. Dengan fisik seperti itu, ia mungkin tidak terluka bahkan jika senjata terlarang membombardirnya. Astaga, luar biasa. Tatapan burung hantu prediksi juga tertuju pada langit dan Dewa Kuno Banteng Emas, dan tanpa sadar dia menggigit buah reinkarnasi. Haha, tubuh surgawi gunung emasku dalam kondisi sempurna. Dewa Kuno Banteng Emas memandangi langit berbintang dan berkata dengan penuh semangat. Di sekitar, ketika 6 Dewa Inatela melihat ini, mereka menghela nafas dengan emosi bahwa tubuh Dewa Kuno Banteng Emas masih begitu kuat. Sekarang Dewa Kuno Banteng Emas telah memulihkan kekuatan sucinya, dia akhirnya tidak perlu merasa sedih seperti di turnamen dunia. Serangan ini kuat, tapi kerusakannya tidak akan tinggi. Saya menahan diri. Omong-omong, apakah Anda sudah menyelesaikan evolusi bentuk kehidupan kosmik? Apakah bisa kembali dengan sendirinya? Jika tidak, aku akan mengambilnya, kata Dewa Kuno Banteng Emas. Namun, sebelum ia selesai berbicara, sebuah cahaya melintas di langit berbintang. Saat sebuah suara terdengar, Dewa Kuno Banteng Emas mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Lelucon yang luar biasa. Dewa babi hutan, pohon abadi, rusa suci, dan para dewa lainnya memandang ke arah Eleven, yang jelas-jelas terdorong ke langit berbintang oleh serangan Dewa Kuno Banteng Emas dan kembali dalam sekejap mata. Apalagi hampir tidak ada luka di tubuhnya. Mereka tidak mengerti. 11 mengibaskan debu di tubuhnya. Meskipun tubuh surgawi gunung emas kuat, mustahil untuk melukainya. Berdengung. Percikan petir hitam dan putih keluar dari tubuh Eleven, dan busur listrik keluar dari matanya. Dengan satu langkah ke depan, sosoknya langsung menghilang dan tiba di depan Dewa Kuno Banteng Emas. Bang! Semua orang hanya mendengar ledakan dan melihat sosok Dewa Kuno Banteng Emas tiba-tiba membungkuk seperti udang. Tinju petir Eleven secara langsung dan lembut menghantam perut Dewa Kuno Banteng Emas. Perut Dewa Kuno Banteng Emas dengan cepat ambruk, dan matanya hampir keluar, seolah-olah dia terkena dampak yang sangat besar. Namun, tubuhnya tidak terdorong melainkan langsung condong ke depan. Bab 1433 Kehidupan Masa Lalu Burung Hantu 3. Berdengung. 11 mundur selangkah. Busur listrik keluar dari tubuh Dewa Kuno Banteng Emas.
Dia tidak bisa mengendalikan kepasifan tubuhnya yang lumpuh dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia memeluk perutnya dan berkata dengan ekspresi terdistorsi, tidak mungkin. Hehe, kata Siyu. Ya dewa, kamu akan percaya padaku sekarang, kan? 11 juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan ini seharusnya tidak melukainya. Sebelum Siyu selesai berbicara, Dewa Kuno Banteng Emas jatuh ke tanah dengan keras dan pingsan. Siyu dan 11. Hah, Siyu tercengang. Bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Meskipun Eleven telah menggunakan pikiran iblis surgawi, pertahanan Dewa Kuno Banteng Emas jelas lebih kuat daripada es krim. Dia tidak bisa menjadi begitu rapuh, bukan? Saat ini, 6 Dewa Inatela lainnya juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka kalau binatang pemakan besi di turnamen dunia sudah begitu kuat. Ia tidak dapat mengandalkan Beastamers untuk menekan level dewa sejati di level setengah dewa. Lelucon yang luar biasa. Mereka memandang Siyu dengan seragam. Apakah orang ini benar-benar anak takdir di planet biru? Peningkatan kekuatan sungguh tidak dapat dipahami. Siyu. 11. Legendaris sumber surgawi dan Presiden Lin, dewa baru dan legendaris baru, membandingkan kekuatan mereka dengan Siyu dan merasa tercekik. Siyu tidak berbohong. Dia sangat kuat sekarang. Jangan khawatir tentang banteng tua, kata Lai Sanjun. Ia mungkin tidak pingsan karena luka-lukanya. Ia pingsan karena malu. Ah, berbau. Selain itu, bukan hanya Dewa Kuno Banteng Emas yang pingsan. Prediksi burung hantu sedang menyaksikan pertempuran sebagai penonton ketika tiba-tiba ia mencium aroma buah reinkarnasi yang telah dimakannya. Bau busuk naik dan Prediction All hampir pingsan. Bulunya telah berubah menjadi hijau, dan tatapannya kabur saat ia berteriak, "Kucing bodoh, kamu memberi makan apa padaku?" Buah surgawi reinkarnasi, kata kucing permata. Ini rasanya setelah ditingkatkan. Jangan khawatir, itu tidak beracun. Burung hantu prediksi langsung pingsan dan memasuki mimpi. Apa yang sedang terjadi? Presiden Lin mati rasa. Sebelum Siyu kembali, Asosiasi Dong Huang tidak pernah berisik seperti ini. Tidak apa-apa, itu hal yang bagus. Kucing permata itu berubah menjadi kucing yang menyenangkan, tetapi tak lama kemudian, ekspresinya menjadi kaku. Karena burung hantu yang tertidur tiba-tiba bangun seperti sedang berjalan dalam tidur. Beberapa kenangan mengalir di benaknya dan ia bergumam, "Aku, Ras Peramal." Kucing permata, brengsek. Apa perlombaan astrolog itu? Apa yang burung hantu ini katakan? Kucing permata itu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Orang-orang dan dewa di sekitarnya juga bingung. Pada saat berikutnya, dengan ledakan, riak nomologis muncul di tubuh burung hantu prediksi, dan auranya tiba-tiba meningkat. Saat ia membuka matanya, heksagram waktu di dadanya berkedip-kedip, dan aura setengah dewanya tidak diragukan lagi terungkap. Adegan ini langsung membuat semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi kaget. Jari-jari kaki Dewa Kuno Banteng Emas yang terjatuh juga bergerak-gerak, merasa agak terkejut. Benarkah ada? Siyu bergumam. Dia juga sangat terkejut. Sial, jadi burung hantu itu benar-benar punya kehidupan sebelumnya. Sebelumnya memakan buah reinkarnasi tidak efektif karena level buah reinkarnasi sebelumnya terlalu rendah. Sepertinya kali ini berhasil. Awalnya, dia hanya ingin menggunakannya sebagai buah waktu untuk guru burung hantu. Dari kelihatannya, itu adalah kejutan tak terduga yang langsung mengirimnya ke level setengah dewa. Kecepatan terobosan orang ini hanya kalah dengan Siyu, si kucing permata, dan yang lainnya dalam kelompok Dong Huang selama hampir 100 tahun. Hahaha. Setelah burung hantu menerobos, ia membuka matanya dan tertawa. Namun, saat ia tertawa, ia mulai terisak. Saya ingat semuanya. Aku adalah gadis super jenius dari perlombaan astrolog. Dalam hampir 10.000 tahun, saya adalah ahli tingkat dewa puncak termuda dari perlombaan astrolog. Sejak saya lahir, tingkat keberhasilan ramalan itu 100%. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Penyihir tua, kenapa kamu menangis? Kucing permata itu bingung. Dialah yang ingin menangis. Mengapa ia hanya manusia setengah dewa di kehidupan sebelumnya? Burung hantu adalah dewa terkemuka. Terlebih lagi, pengenalan identitas yang disebutkan penyihir tua ini konyol. Seorang ahli ramalan super di puncak tingkat dewa. Ia tidak yakin. Ia hanya mengambil harta karun perlombaan doa bintang di kehidupan sebelumnya,
Tapi burung hantu ini secara langsung adalah seorang peramal di kehidupan sebelumnya. Meskipun kucing permata tidak mengetahui apa itu perlombaan peramal, ia dapat merasakan bahwa itu juga merupakan perlombaan besar di langit berbintang. Wuh, burung hantu prediksi menangis dengan sangat sedih. Dikatakan, dalam kehidupan saya sebelumnya, saya mencapai puncak tingkat dewa sangat awal. Kemudian, saya mulai keluar untuk berlatih. Melalui metode firasat, saya meramalkan kesempatan bagi diri saya sendiri untuk menerobos ke tingkat dewa super. Selama perjalanan saya di alam semesta, saya berhasil meramalkan bahwa ada reruntuhan zaman di planet biru. Di reruntuhan zaman, ada lebih dari satu sumber transendensi. Oleh karena itu, saya pergi ke Blue Planet dengan penuh semangat. Pada akhirnya, karena saya terlalu bersemangat, saya tidak meramalkan bencana alam semesta selama proses tersebut dan langsung gagal, dan berada di ambang kematian. Kemudian, untuk melindungi hidupku, aku terpaksa bereinkarnasi. Saya tidak menyangka akan terlahir kembali di planet biru. Terlebih lagi, setelah reinkarnasi, saya sangat menderita. Kekuatan ramalanku sangat berkurang, yang terpenting, aku benar-benar menjadi seekor kucing. Kucing permata itu berkata, "Tolong hadapi identitasmu. Kamu seekor burung, aku seekor kucing." Inatela dan para dewa lainnya tercengang. Mendengarkan laporan diri burung hantu, mereka merasa itu konyol. Burung hantu yang tidak dapat diandalkan di Dong Huang ini berada di puncak tingkat dewa di kehidupan sebelumnya. Itu adalah bos besar dengan level yang sama dengan naga leluhur dan Phoenix asal. Lelucon yang luar biasa. Presiden Sumber Surgawi dan Presiden Lin juga merasa hal itu sangat konyol. Apa yang baru saja diberikan Guru Ying kepada guru burung hantu? Itu benar-benar buah reinkarnasi dan bukan racun halusinasi. Perlombaan astrologi. Di tempat kejadian, Siyu mungkin satu-satunya yang paling mempercayai guru burung hantu. Dia percaya pada efek buah reinkarnasi baby ginseng. Selain itu, ramalan guru burung hantu memang sangat mengesankan. Pada tingkat penguasa, ia dapat memprediksi hal-hal tingkat setengah dewa, dan itu terjadi beberapa kali berturut-turut. Situasi ini sudah sangat tidak normal. Hanya talenta khusus yang bisa menjelaskannya. Sama seperti perlombaan doa bintang, jika bakat perlombaan doa bintang adalah untuk membuat permintaan, maka bakat dari perlombaan astrolog adalah untuk meramal. Tentu saja, ada banyak ras yang bisa meramal masa depan, tapi sebenarnya tidak banyak yang kemampuan firasatnya lebih kuat dari ras astrolog. Siyu telah melihat pengenalan ras ini di World King Planet. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ling mempelajari prediksi masa depan dan memiliki kekuatan angin berkah, itu belum tentu lebih akurat daripada prediksi ras astrolog pada level yang sama. Ini adalah masalah kecocokan bakat dan keterampilan ras. Hal ini setara dengan mengatakan bahwa seekor anjing dan seekor ikan dapat berenang, namun betapapun hebatnya kemampuan berenang seekor anjing, sangat sulit untuk melampaui seekor ikan. Guru burung hantu, selamat. Kata Siyu. Singkatnya, itu adalah hal yang bagus. Ketika dia membawa guru burung hantu kembali ke planet Raja Dunia nanti, bukankah dia akan langsung akrab dengan perlombaan peramal? Itu adalah seorang super jenius dari perlombaan astrolog dan calon patriark berikutnya. Jadi aku sangat kuat. Guru Ol menyeka air matanya. Hahaha, apalagi belum terlambat untuk mencapai level super dewa. Selama aku memulihkan kekuatan kehidupanku sebelumnya, aku akan. Meskipun aku mengucapkan selamat padamu karena telah memulihkan kekuatanmu dan aku akan membantumu, aku masih memiliki sesuatu yang menyedihkan untuk diberitahukan kepadamu, kata Siyu. Legendaris sumber surgawi dan Presiden Lin juga tercengang dan memikirkan sesuatu. Siyu berpikir keras dan berkata, reruntuhan era yang kamu ramalkan di kehidupan sebelumnya dengan sumber transendensi seharusnya telah dipecahkan oleh seseorang. Sumber transendensi juga telah digunakan. Sayang sekali. Mengapa dia merasa bahwa kehancuran yang diramalkan guru burung hantu adalah kehancuran yang dimasuki Kaisar Si? Mengapa guru burung hantu tidak melawan Kaisar Senior Si? Petik 2 tanda tanya petik 2. Burung hantu prediksi tercengang. Ia melebarkan matanya dan langsung mengalami serangan jantung. Tubuhnya jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Bab 1434 setengah tahun kemudian, 1. Siyu masih terkesan. Burung hantu itu sangat kuat. Ia sebenarnya bisa memprediksi di mana sumber transendensi berada. Pada tingkat ini,
Tidak peduli faksi tingkat kosmik mana yang bergabung, ia pasti akan menjadi ahli. Namun, itu memang terlalu sial. Ketika menemukan sumber transendensi, ia benar-benar mati dalam perjalanannya. Terlebih lagi, setelah terbangun dari reinkarnasinya, sumber transendensi sudah dalam proses ini dan diambil oleh orang lain. Ini merupakan ketidakadilan yang sangat besar. Tingkat sialnya sebanding dengan ras Kirin. Siyu dan kucing permata itu saling memandang. Siyu berkata, guru burung hantu mungkin terlalu lelah. Biarkan istirahat dulu. Siyu, apa sebenarnya buah reinkarnasi yang kamu berikan tadi? Kokinya, dewa babi hutan, mau tidak mau bertanya. Itu terlihat sangat mengesankan dan mengagumkan. Siyu tersenyum dan berkata, aset yang diringkas dari keterampilan dewa elemen waktu. Tepat setelah itu, Siyu menjelaskan dampak dari Resurrection Berry kepada semua orang. Setelah mendengarnya, banyak dewa menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan satu kepada semua orang. Siyu mengeluarkan 9 buah reinkarnasi dan memberikannya kepada 7 dewa Inatela, sumber surgawi, dan Presiden Lin Xiao. Di 4 reruntuhan suci, mereka menggunakan kekuatan keyakinan untuk menciptakan buah budidaya, buah reinkarnasi, dan buah lainnya dalam jumlah besar. Bisa dikatakan mereka sudah benar-benar lepas dari kemiskinan. Untuk kita, Lord Laisan dan para dewa lainnya tersenyum dan mengusirnya. Baiklah, nak, aku tidak salah menilaimu. Di turnamen dunia, aku tahu kamu adalah naga di antara manusia. Para dewa tergerak. Mereka merasa bahwa benda ini bahkan lebih berharga daripada sumber daya tingkat dewa yang mereka wariskan kepada Siyu. Siyu sebenarnya telah memberikannya kepada mereka. Presiden Lin, saya akan menyiapkan 50 buah budidaya lagi untuk Dong Huang nanti. Buah ini dapat meningkatkan efisiensi budidaya penggunanya dan memiliki kompatibilitas tertinggi dengan Beastamers manusia. Jika kita menggunakan 50 buah ini secara wajar, Dong Huang seharusnya bisa memiliki beberapa legenda yang lebih kuat, tambah Siyu. Sejak dia kembali, Siyu juga berencana membantu Dong Huang lagi. Buah budidaya, mata legendaris sumber surgawi berbinar. Hal bagus apa ini? Efeknya pada level 10 tidak begitu jelas. Semakin rendah level pengguna, semakin baik efeknya. Tentu saja, Anda bisa memakannya jika ingin merasakannya. Siyu terkekeh. Mungkin. Hal ini memungkinkan pengguna untuk secara otomatis bermeditasi dan mengembangkan kemampuan Beastaming saat tidur. Apalagi efisiensinya cukup tinggi. Kini, para penjinak binatang di planet biru sudah mulai mengembangkan lagi bakat penjinak binatang kedua dan ketiga. Dengan dukungan buah budidaya ini, dampaknya bisa berlipat ganda dan upayanya separuh. Saya mengerti. Ini sungguh merupakan hal yang baik, kata Presiden Lin Xiao. Saya akan memilih calon yang cocok dan mendistribusikan buah budidaya. Baiklah, kata Siyu sambil tersenyum. Di sampingnya, kucing permata memasang ekspresi aneh. Siyu akan membius Dong Huang secara kolektif. Hahaha. Ia bertanya-tanya apakah Siyu akan membiarkan Qin Yi dan yang lainnya memakan makanan ini. Kucing permata sudah mulai menantikan mereka pingsan karena bau busuk. Ekspresi menyakitkan dari pewaris generasi kedua di Blue Wave World masih tergambar jelas di benaknya. Baiklah, para senior, waktunya sangat sempit. Saya akan membawa guru burung hantu untuk bersiap terlebih dahulu. Saya juga harus mempersiapkan rencana pertempuran lainnya, jadi saya tidak akan tinggal lama, kata Siyu. Jika ada sesuatu, kami akan menghubungi Anda. Tidak masalah. Semua orang mengangguk. Mereka akan mendengarkan pengaturan Siyu. Burung hantu, yang hatinya sangat sakit hingga pingsan, ditarik oleh Siyu dan kucing permata. Setelah pergi, Ling dipanggil oleh Siyu dan berubah menjadi kapal perang kosmik yang terbang ke langit berbintang. Ia ingin membangun produk teknologi di alam semesta, mata alam semesta, untuk memantau perubahan ruang angkasa di planet biru. Eye of the Universe adalah fasilitas yang sangat diperlukan untuk pertempuran antara dua planet dalam perang luar angkasa. Jika suatu kelompok tertentu menyukai sebuah planet, mereka seringkali akan menciptakan mata alam semesta di dunia luar terlebih dahulu dan menempati hak atas informasi untuk mencegah musuh melarikan diri dari planet tersebut dan mencari bantuan dari dunia luar. Ini juga salah satu cara Siyu menemukan monster itu. Kaisar luar angkasa dan yang lainnya sudah menyiapkan cetak biru dan material. Namun,
Semua orang tidak yakin apakah mata alam semesta yang diciptakan oleh Ling dapat menangkap pihak lain, namun tidak ada salahnya untuk lebih bersiap. Selain itu, Time Spriteki juga dipanggil dan memasuki ruang dan waktu planet biru. Kemampuan bersembunyinya juga terbaik, dan kemampuannya untuk menemukan orang tidaklah buruk. Siyu, kamu kembali. Kudengar kamu kembali untuk berurusan dengan Dewa Perantara itu, kan? Siyu baru saja mengatur misi untuk Qi dan Ling ketika Senior Lu tiba-tiba menelepon. Ya, Senior Lu, kamu cukup mendapat informasi. Siyu tersenyum. Tidak apa-apa, tidak peduli apa, aku adalah salah satu dari sedikit penjinak binatang legendaris di Dong Huang sekarang. Lu Qinyi tersenyum. Apa? Siyu tercengang. Kamu telah mencapai level legendaris. Kapan ini terjadi? Dia memandangi gadis kucing permata yang terbang di udara, menyeret elang dan menamparnya untuk membangunkan. Sangat cepat, kucing permata itu juga sangat terkejut. Apa? Ketika dia pergi, Lu Qinyi baru saja menembus ke level 8. Guru Ying juga ada di sini, tidak lama kemudian, ini terutama karena informasi tentang reruntuhan yang Anda tinggalkan sangat berharga. Saya mendapat banyak manfaat darinya. Selain itu, ketika kebangkitan mythical terjadi, pohon dunia memberikan berkah kehidupan kepada dunia, dan hal itu terjadi, kata Lu Qinyi. Begini cara penggunaannya, Siyu tidak berdaya. Saya sebelumnya mengatakan bahwa saya akan menunggu sampai Anda mencapai level legendaris untuk menemukan batu kunci teleportasi untuk Anda. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Tunggu aku lebih dari setengah tahun. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang ada di planet biru, mereka dapat dengan bebas menuju ke planet Raja Dunia. Kata Siyu. Bab 1435 setengah tahun kemudian, 2. Tempat pertama dalam pertempuran penyegelan dewa, susunan teleportasi permanen, dia bertekad untuk menang. Kita akan membicarakannya nanti. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara langsung. Apakah kamu bebas sekarang? Mari kita bicara tentang keuntungan dari kehancuran tertentu. Baiklah, kamu di mana? Aku akan mencarimu, kata Siyu. Sepertinya Senior Lu telah memperoleh beberapa keuntungan yang mengesankan dan ingin membaginya dengannya. Ibu kota kuno. Siyu dan Lu Qinyi mengatur untuk bertemu di sini. Di halaman dengan tanaman subur dan bunga harum, Lu Qinyi, yang mengenakan pakaian kasual putih, melihat Siyu dan berkata, di mana Guru Ying? Aku sibuk, kata Siyu. Tepatnya, dia merawat burung hantu itu. Burung hantu itu tampak seperti pingsan karena bau busuk dan mentalitasnya telah runtuh, tetapi itu lebih karena kekuatan para astrolog di kehidupan sebelumnya terlalu besar dan ia harus tidur dan mencerna. Oleh karena itu, kucing permata menariknya untuk mencari tempat istirahat. Senior, apa yang begitu mendesak sehingga kamu harus mengatakannya secara langsung? Siyu bertanya. Kedua belah pihak menemukan meja kecil dan duduk. Lu Qinyi berkata, dalam informasi tentang reruntuhan yang kamu tinggalkan, ada reruntuhan legendaris yang ditinggalkan oleh Yue Maiden. Saya mendapatkan warisannya di dalam. Oh, kata Siyu. Tunggu, Siyu tidak terlalu peduli tentang warisan dari penjinak binatang legendaris. Namun, tiba-tiba, dia sedikit terkejut. Ini layak untuk Anda perhatikan. Dengan kata lain, Anda tidak hanya memperoleh beberapa sumber daya, tetapi, Anda bahkan mewarisi bakat orang itu. Menjarah bakat, Lu Qinyi tersenyum dan berkata, itu benar. Kemudian, dia memberitahu Siyu tentang Yue Maiden yang mengembangkan keterampilan penjarahan di tahun-tahun terakhirnya dan mewariskan bakat tersebut. Setelah Siyu mendengarnya dengan jelas, dia langsung menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior Yue Maiden juga seorang super jenius yang lahir di era yang salah. Siyu benar-benar pengecut pada tahap awal kemampuan ini. Bagaimana jika indeks keterampilan juga bisa dijarah? Apakah ada bakat seperti itu di alam semesta? Lu Qinyi bertanya. Saya belum pernah mendengarnya di planet Raja Dunia. Kalaupun ada, itu pasti kemampuan eksklusif dari beberapa ras khusus. Manusia tidak memiliki metode budidaya yang jelas, kata Siyu. Mungkin juga hal itu terlalu tabu dan catatannya akan terhapus. Bakat ini, sangat bagus. Namun, setelah merampas kemampuan lawan, pihak lain akan mati. Senior, jangan membeberkannya dengan mudah. Blue Planet baik-baik saja, tapi saat kita sampai di World King Planet pasti akan ada masalah. Di alam semesta, banyak ras dengan kemampuan langka ditangkap dan punah,
kata Siyu. Misalnya Time Sprite, atau sumber warisan yang diperoleh guru kucing, Star Prayer Rache, juga telah berkali-kali menghadapi bahaya kepunahan. Di Blue Planet juga ada contohnya. Perlombaan Wind Kirin menjadi yang pertama menjadi sasaran karena kemampuan mereka yang sangat aneh. Bakat penjarahan ini pasti akan menjadi duri bagi sebagian orang atau mereka ingin merebutnya dan menggunakannya. Selain itu, syarat pengaktifan talent plunder adalah target penjarahan harus berada di perbatasan hidup dan mati dan tidak bisa melawan. Kemudian, setelah kemampuannya dijarah, ia akan langsung mati. Itu jauh lebih ganas daripada indeks skill. Dengan kemampuan ini, jika senior lu mendapat teman, teman tersebut mungkin tidak akan bisa tidur di tengah malam, takut dibunuh. Singkatnya, itu sangat kuat. Tentu saja, seiring dengan pembaruan indeks keterampilan, Siyu sangat yakin bahwa itu adalah kemampuan terkuat. Bakat evolusi dan bakat penjarahan harus dikesampingkan, kecuali jika bakat penjarahan dapat menjara indeks. Saya tahu, kata Lu Qinyi. Setelah mendapatkan kemampuan ini, saya belum mulai menggunakannya. Ini seharusnya menjadi jalan yang tidak bisa kembali. Setelah memulai, saya tidak bisa berhenti. Siyu juga mengambil tehnya dan menyesapnya sedikit. Dia mengangguk. Memang benar, meski tidak ada kemampuan baik atau jahat, bakat penjarahan ini bisa dengan mudah menyesatkan orang. Namun, kenapa tidak menggunakannya jika kamu punya kemampuan? Anda dapat secara khusus memilih terpidana penjahat yang telah melakukan pelanggaran keji terlebih dahulu. Dong Huang, Kota Istana Naga, dan aliansinya, bukankah mereka semua memiliki berbagai dosa yang keji? Mereka yang bisa dipenjara secara khusus tidak boleh lemah. Senior, kamu cocok menjadi eksekutor. Aku juga sudah memikirkan hal itu. Lu Qinyi tersenyum pahit dan berkata, lagi pula, aku tidak bisa berburu Beastamers lainnya. Aku juga berpikir untuk memancing sepertimu. Siyu tersenyum malu. Benar saja, hatinya juga menjadi hitam setelah dibelah. Saya mengerti. Saat aku menghadapi musuh kuat hidup dan mati di masa depan, aku akan mengampuni nyawa pihak lain dan membiarkanmu membunuhnya, kata Siyu. Selain itu, tidak bisakah talenta plunder juga menciptakan alat kemampuan khusus? Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda juga dapat membuatnya untuk saya gunakan. Cermin kebangkitan dan manik bakat pengendali tubuh keduanya merupakan alat yang diciptakan oleh Yue Maiden. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh indeks keterampilan. Indeks keterampilan hanya dapat menargetkan kehidupan transenden, tetapi bakat penjarahan bahkan dapat menargetkan manusia. Kamu berpikiran terbuka. Sayangnya, saya tidak tahu bagaimana memberi Anda bakat tersebut. Kalau tidak, kamu pasti bisa menggunakannya, kata Lu Qinyi. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Siyu sambil tersenyum. Bakat tidak penting. Indeks keterampilan sudah cukup untuk dia gunakan saat ini. Bahkan dengan buah budidaya, bakatnya saat ini tidak dapat dikembangkan sama sekali. Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan mulai menggunakan bakat penjarahan. Dengan ini, apakah aku punya kesempatan untuk melampaui kekuatanmu? Lu Qinyi tersenyum. Siyu terkekeh dan berkata, senior, jangan pikirkan itu. Saya baru saja memecahkan kehancuran era di planet Raja Dunia dan memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Setelah saya menerobos ke tingkat dewa, kekuatan saya seharusnya dapat dengan cepat melampaui Kaisar Luar Angkasa, Senior Lin Feng, dan yang lainnya. Anda tidak bisa mengejar ketinggalan. Bab 1436 setengah tahun kemudian 3. Masih ada harapan jika Anda lari ke planet Raja Dunia dan menjarah semua bakat manusia jenius dari keluarga Dewa Super. Lu Qinyi. Reruntuhan zaman apa? Reruntuhan kecil dari 4 binatang suci. Reruntuhan kecil. Siyu tidak menyangka akan menerima begitu banyak kabar baik sekembalinya dia ke planet biru. Pertama, burung hantu berhasil mengaktifkan efek buah reinkarnasi, dan kemudian senior Lu memperoleh warisan Yue Maiden. Kemampuan mereka sama dengan Guru Ying. Keduanya merupakan keterampilan terbaik dengan efek dukungan. Pada saat tertentu, hal ini dapat membalikkan keadaan dan meningkatkan keuntungan ratusan kali lipat. Setelah mengobrol dengan Lu Qinyi tentang planet Raja Dunia, Siyu menerima telepon dari kucing permata. Siyu, penyihir tua itu sudah bangun. Kapan kita mulai memprediksi? Siyu melirik senior Lu di depannya dan berkata, senior, aku akan menangani monster itu dulu.
Mari kita bicara ketika kita punya waktu luang. Hati-hati, kata Lu Qinyi. Dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Dewa Perantara. Dia merasa karena Si Yu dapat kembali untuk menghadapinya, tidak ada masalah, tidak seperti pohon dunia dan orang lain yang berkonflik. Baiklah, Si Yu mengangguk. Sesaat kemudian, dia muncul di puncak sebuah gedung tinggi dan melihat burung hantu prediksi duduk di atap. Burung hantu prediksi menghela nafas. Ia baru saja membuat prediksi dan menemukan bahwa reruntuhan zaman dan sumber transendensi benar-benar hilang. Reinkarnasi adalah sebuah kesalahan. Seekor burung hantu yang kehilangan mimpinya. Gadis kucing itu memperkenalkannya pada Si Yu. Tidak masalah. Itu hanyalah sumber transendensi. Karena aku bisa memprediksinya sekali, aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya, gumam burung hantu. Nak, aku akan membantumu memprediksinya kali ini, tapi setelah menyelesaikan masalah ini di sini, pikirkan cara untuk membawaku ke planet Raja Dunia juga. Tidak masalah, kata Si Yu. Kalau begitu, guru burung hantu, kapan kita mulai? Ayo pergi ke langit berbintang. Lebih baik menggunakan kekuatan bintang untuk memprediksi efeknya, kata Prediction All. Ketika Si Yu dan yang lainnya mendengar itu, tidak ada masalah. Mereka langsung menuju ke langit berbintang. Melalui telepati, Si Yu membawa Ling ke langit berbintang untuk mempersiapkan pijakan. Segera, Si Yu dan yang lainnya muncul di dek kapal perang Ling. Aku mulai, kata burung hantu prediksi. Mari kita mulai. Kucing permata dan Ling sudah mengenalnya. Kombinasi ketiga parti tersebut membuat burung hantu mendesah betapa bagusnya combo ini. Berdengung. Di bawah cahaya bintang dan angin berkah, burung hantu prediksi mengaktifkan heksagram waktu dan memasuki kondisi prediksi. Kali ini akan sangat sulit, itu dimulai. Pertama, karena target firasatnya lebih kuat dari sekarang, meski menggunakan kekuatan buah reinkarnasi. Kedua, selain informasi keberadaan pihak lain, tidak ada informasi efektif sama sekali tentang pihak lain tersebut. Semoga berhasil, guru burung hantu, kata Si Yu. Saat ini baby ginseng sudah standby. Itu muncul di bahu Si Yu dan bersiap menjadi penyembuh kapan saja. Ledakan. Segera, kondisi burung hantu dengan cepat menurun, dan kekuatan hidup serta energinya mulai menghilang dengan cepat. Melihat hal ini, kekuatan nutrisi baby ginseng segera menyusul, memungkinkan burung hantu melanjutkan firasatnya tanpa gangguan apapun. Segera, burung hantu prediksi memperkirakan ruang gelap. Ia mencoba memprediksi lokasi pihak lain, tapi selain ruang gelap, ia tidak dapat melihat apapun. Burung hantu itu dipenuhi keringat, dan bulu-bulu di tubuhnya mulai rontok. Heksagram itu berkedip seperti Ultraman yang lemah. Apakah penyihir tua itu baik-baik saja? Saat ini, kucing permata di sampingnya juga terlihat lemah. Sebagai burung hantu harapan, ia dapat memprediksi kesuksesan, tetapi reaksi dari keinginan tersebut tampaknya sangat besar kali ini. Tentu saja dibandingkan burung hantu utama, konsumsinya masih lumayan. Sesaat kemudian, tubuh burung hantu dipenuhi aura kematian saat ia duduk di geladak. Saya akan mencoba yang terbaik. Kura-kura, kuas kecil, bugi, citong. Si Yu segera memanggil Little Kuas, Turtle, Citong, dan yang lainnya dalam kondisi fusi Black Tortoise. Dia tahu bahwa selain kekuatan hidupnya yang mengalir deras, jiwanya juga mengalami serangan balik, dan kondisinya sangat buruk. Hal ini membuat Si Yu tanpa sadar memanggil beberapa hewan peliharaan yang dapat menyembuhkan orang untuk berkolaborasi dengan baby ginseng. Ya, baby ginseng bersorak untuk semua orang. Semuanya bekerja lebih keras. Merasakan perlakuan bergizi dari seluruh tim yang hanya bisa dinikmati Si Yu ketika dia menambahkan poin, burung hantu itu menghela nafas lega. Tidak, saya tidak bisa memprediksi lokasi kemunculan pihak lain selanjutnya. Meskipun Si Yu sudah menduganya, hatinya masih menjadi dingin. Apa yang terjadi dengan aliansi yang kuat? Salah satu rencana pencarian gagal. Namun, jangan meremehkanku. Burung hantu prediksi mencoba yang terbaik untuk berdiri dan berkata, meskipun saya tidak memperkirakan lokasinya, saya mengubah arah firasat saya. Saya memperkirakan kapan itu akan muncul berikutnya. Jika tidak terlalu banyak perubahan selama periode ini, kemungkinan kemunculannya pada saat itu adalah yang tertinggi. Benar-benar, Si Yu sangat senang. Kucing permata di sampingnya
yang sedang dirawat oleh baby ginseng dan hewan peliharaan lainnya, juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Burung malam ini bagus. Kapan? Si Yu bertanya. Burung hantu prediksi berkata, sekitar setengah tahun kemudian, di sekitar sini. Saat ini, cobalah memantau berbagai lokasi di planet biru dengan sekuat tenaga. Hah, Si Yu tercengang. Benar-benar, setengah tahun. Tunggu dulu, konflik penyegelan dewa diadakan dalam 7 bulan. Si Yu masih ingin segera menghabisi lawannya dan kembali bersiap untuk bertempur. Bab 1437 setengah tahun kemudian, 4. Orang ini muncul pada waktu yang tepat untuk pertempuran penyegelan dewa. Mungkin, kata burung hantu. Bukankah mereka mengatakan bahwa pria itu muncul setiap beberapa hari selama hampir setengah bulan? Mengapa kali ini memakan waktu lama sekali? Kata kucing permata. Berjuang dan makan secara berurutan juga membutuhkan waktu istirahat dan pencernaan. Mungkin sudah mulai pulih. Kalau muncul lagi, mungkin lebih kuat dari sebelumnya, kata burung hantu. Si Yu berkata, dalam setengah tahun. Ekspresinya terus berubah, dan dia akhirnya menghela nafas. Kalau begitu mari kita tunggu. Bagaimanapun, dia telah membawa sumber daya yang cukup dari planet Raja Dunia. Planet biru telah bangkit kembali, jadi menambahkan poin di sini sama saja untuk mempersiapkan pertempuran penyegelan dewa. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu untuk pertempuran penyegelan dewa ini, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa berikutnya. Bagaimanapun, jarak antar tiap batch tidaklah lama. Tentu saja, selama periode ini, Si Yu tidak akan menunggu kematian. Dia juga akan menggunakan metode lain untuk menemukan cacing monster itu. Aku sangat lelah. Aku serahkan sisanya padamu, kata burung hantu lelah. Si Yu, hati-hati. Kekuatan pihak lain tidak lemah. Jangan khawatir, kata Si Yu. Blue Planet adalah rumah kita, rumah susu. Setelah kembali ke Blue Planet, selain kekuatan langit berbintang, susu juga bisa mengerahkan kekuatan laut. Itu benar-benar tak terkalahkan. Guru Ol, aku akan mencarimu jika ada masalah. Baiklah, aku akan mencerna kekuatan kehidupanku sebelumnya, kata burung hantu. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan seperti ini. Kamu bisa menantikannya. Si Yu dan kucing permata tercengang. Dari kelihatannya, orang ini ingin mengoptimalkan balapannya dan kembali ke postur astrologer Rache. Ras astrolog, sepertinya juga berwujud manusia. Kucing permata itu mendengus. Bagaimana burung hantu bisa lebih cantik darinya? Guru Ying, apa rencanamu selanjutnya? Si Yu menoleh untuk melihat kucing permata itu. Aku akan menetaskan anak iblis itu dan mengurus kamar dagang di planet biru, kata kucing permata itu dengan malas. Ingatlah untuk tidak berlarian. Kita berada dalam momen berbahaya sekarang, kata Si Yu. Kucing permata, tentu saja saya tahu. Setelah ketiga pihak memastikannya, Si Yu meminta Bugi untuk mengirim mereka kembali, saat dia masih berdiri di langit berbintang. Si Yu. Qi mengelilingi Si Yu dan berkata dengan ekspresi sedih, saya tidak menemukannya. Qi awalnya merasa tidak sulit menemukan cacing yang tersembunyi, tetapi pihak lain bersembunyi lebih dalam dari yang dibayangkan. Seperti yang diharapkan dari seekor cacing yang telah menelan daging raksasa kosmik. Qi tahu bahwa, kerusakan yang disebabkan oleh ras abis dan ras cacing terhadap planet biru saat itu bahkan tidak 1/10 dari kerusakan yang disebabkan oleh raksasa kosmik itu. Lagi pula, dua ras pertama pada awalnya hanya menargetkan bentuk kehidupan di planet biru, tetapi raksasa kosmik itu secara langsung menargetkan planet biru itu sendiri. Tidak apa-apa, Si Yu menyemangati. Lagi pula, kekuatanmu belum pulih. Setelah kamu menjadi lebih kuat, carilah lagi. Aku akan mengajarimu keterampilan Star Refinement sekarang. Ayo cari tempat yang cocok untuk melepaskan bintang spasial yang kita bawa. Selama periode waktu ini, Anda harus bergegas dan menyempurnakannya. Setelah menyempurnakannya menjadi senjata, kekuatanmu pasti akan meningkat. Ketika saatnya tiba, Anda mungkin dapat menemukannya. Hah, Qi sangat terkejut, mata cerinya bersinar. Dia akhirnya bisa belajar cara memurnikan bintang menjadi senjata. Besar, ini adalah langkah pertama Time Sprite-nya menjadi lebih kuat. Volume bintang spasial itu sekitar 10 bulan. Si Yu dan yang lainnya membawa Qi jauh dari planet biru sebelum menemukan tempat yang cocok untuk melepaskan bintang putih tersebut. Setelah dilepaskan,
tidak dapat ditarik kembali. Batu bintang yang digunakan oleh pasukan penguasa kosmik untuk menyimpan bintang adalah barang sekali pakai. Oleh karena itu, Qi hanya bisa mengambilnya setelah menyempurnakannya menjadi senjata. Penyempurnaan bintang, tingkatkan poin. Qi berdiri di punggung tangan Siyu, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah skill kedua yang bisa dia pelajari setelah Mythical Revival. Sesaat kemudian, cahaya bintang lembut menyelimuti Qi. Di bawah cahaya poin tambahan, dia segera merasakan beberapa perubahan di tubuhnya. Qi Qiang menahan rasa sakitnya. Sesaat kemudian, Qi mempelajari keterampilan Star Refinement. Dia merasakan bintang spasial dengan sangat gembira, tetapi pada saat berikutnya, dia menjadi layu lagi. Pemurnian akan memakan waktu sekitar 100 tahun, katanya putus asa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Siyu. Ratusan tahun. Terus tingkatkan poin. Untuk meningkatkan efisiensi Star Refinement, dia setidaknya harus memaksimalkan poin Star Refinement dan meningkatkannya menjadi Expert plus 11. Siyu juga memikirkan proses penambahan poin ke Qi. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan bekerja keras untuk menambah poin dan tidur. Baik itu mempersiapkan pertempuran penyegelan dewa atau berburu serangga monster, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mendukung mereka. Setelah sekian lama, Qi akhirnya menyelesaikan 15 poin tambahan dari penyempurnaan bintang dan mulai menyentuh bintang spasial lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya menjadi senjata? Siyu bertanya. Setelah Qi merasakannya, dia masih memiliki wajah yang muram dan berkata, mengapa menurutku masih perlu beberapa tahun? Ini meskipun sangat kompatibel dengan bintang spasial sebagai Time Sprite. Di samping, Bugi menghela nafas. Untungnya, ia memilih untuk menyempurnakan bintang naganya dan berhasil dalam beberapa hari. Bagaimanapun, bintang naga itu diciptakan oleh Bugi sendiri. Kompatibilitasnya adalah 1000%. Bahkan jika tidak dimurnikan, itu bisa dikontrol secara langsung. Apakah tidak ada cara untuk mempercepatnya? Siyu khawatir. Akan terlalu lama untuk menunggu beberapa tahun lagi. Tunggu, waktu yang dihabiskan untuk menyempurnakan bintang itu terlalu lama. Ini pasti terkait dengan tingginya level bintang. Bugi, dalam beberapa hari, bawakan baby ginseng dan kumpulkan sebagian sumber energi planet ini untuk menjadikannya lemah. Mungkin waktu pemurnian bisa dipersingkat. Bab 1438 setengah tahun kemudian 5. Ini seperti menundukkan harta ajaib. Anda pasti harus memukul sampai hampir tidak ada lagi kesehatan yang tersisa. Tapi dengan cara ini, senjata yang kamu peroleh mungkin lemah pada awalnya. Qi, dia memandang bintang putih cantik ini dengan sedih. Apakah itu akan disia-siakan oleh Bugi dan baby ginseng sebelum bisa disuling menjadi senjata? Namun, sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Beberapa tahun terlalu lama, dan tidak bisa menunggu. Selanjutnya, Siyu bersiap untuk bertempur dalam segala aspek. Tanpa kekurangan sumber daya tambahan dan buah budidaya, efisiensi Siyu dalam menambah poin dan budidaya meningkat. Di pihak Dong Huang, setelah mendapatkan sumber daya yang disediakan oleh Siyu, Senior Lu, Legenda Laut Tirani, Presiden Lin, dan yang lainnya, kecepatan kultivasi juga meningkat. Di antara mereka, perlakuan Senior Panda adalah yang terbaik. 11 secara khusus mengirimkan klon 8 trigramnya untuk menjadi panda senior dan mentor korps binatang pemakan besi. Tidak mudah baginya untuk kembali ke Blue Planet. 11 memutuskan untuk memperkuat pasukan panda di sini terlebih dahulu. Setidaknya, itu harus membina sekelompok tuan. Saat itu, dia bisa membawa orang-orang ini ke pertarungan peringkat semua ras. Persis seperti itu, sebulan kemudian. Seperti prediksi burung hantu, monster cacing itu tidak muncul sama sekali selama sebulan terakhir. Ling berhasil membangun Eye of the Universe, namun sayangnya Eye of the Universe tidak dapat menemukan tempat persembunyian monster cacing melt. Namun, Ling yakin jika cacing itu meninggalkan tempat tersembunyi itu dan melawan dewa lain, ia pasti bisa langsung merasakannya. Pada saat ini, Qi sedang menyempurnakan bintang-bintang. Di bulan kedua, Ling berhasil memodifikasi dirinya dan akhirnya memenuhi syarat pengajaran prediksi masa depan. Siyu berhasil mengajarkannya keterampilan prediksi masa depan. Selain itu, dia menambahkan poin pada tahap sempurna dari keterampilan kuasi ilahi. Pada saat ini,
setelah 2 bulan pengembangan dan budidaya, bakat penguatan waktu Siyu juga telah mencapai level 8. Siyu memanggil kucing permata itu dan membiarkan Ling memprediksi lokasi cacing monster itu. Namun, yang sangat tidak menyenangkan adalah Ling tidak bisa memprediksinya sama sekali, sama seperti burung hantu. Terlebih lagi, Ling bahkan tidak berhasil memprediksi setengah tahun yang diprediksi oleh burung hantu. Hal ini membuat Siyu memahami bahwa meskipun dengan kemahiran yang sama, firasat instruksi postnatural yang diberikan oleh Ling masih sedikit lebih rendah dari kemampuan intrinsik rasial yang dicap di kedalaman jiwa oleh para astrolog. Pada saat ini, Qi masih menyempurnakan bintangnya. Pada bulan ketiga dan keempat, penambahan poin dan budidaya Siyu masih dilakukan dengan tertib. Selama periode ini, Siyu masih sangat kesal. Dia tidak menemukan cacingnya, tetapi fusion talent miliknya telah berhasil dikembangkan hingga level 9. Adapun Qi, dia masih menyempurnakan bintang-bintang. Di bulan kelima, bakat penguatan waktu Siyu akhirnya dikembangkan ke level 9. Dia membantu Ling dan meramalkannya lagi. Setidaknya dia telah mendapatkan sesuatu. Telah dipastikan bahwa ramalan burung hantu pada dasarnya benar. Berdasarkan firasat burung hantu, Ling juga memastikan titik waktu di mana Wom tersebut mungkin muncul. Selama periode ini, pencarian Siyu pada dasarnya telah berakhir. Semua keterampilan kuasi ilahi dari 13 hewan peliharaan telah ditambahkan ke kondisi sempurna ahli plus 11. Jika mereka selangkah lebih dekat, mereka bisa menjadi dewa. Pada titik ini, persiapan Siyu untuk pertempuran penyegelan dewa dianggap telah selesai. Siyu mulai berbalik dan menginvestasikan energi untuk menambah poin dan mengembangkan bakat dalam meditasi untuk meningkatkan level Beast Taming Space. Setelah berpartisipasi dalam pertempuran penyegelan dewa, dia ingin segera menerobos ke tingkat dewa. Pada saat itu, dia juga dapat dianggap sebagai ahli di planet Raja Dunia, yang pada dasarnya tidak muncul di tingkat dewa super. Akan lebih mudah baginya untuk melakukan apapun. Seperti yang diharapkan, Qi masih menyempurnakan bintangnya. Sampai 6 bulan setelah Siyu kembali ke Blue Planet, setengah tahun kemudian. Suara sedih terdengar. Siyu juga membuka matanya tanpa daya dan menatap peri kecil di depannya. Itu adalah seorang gadis kecil dengan rambut merah muda terang dan mata berwarna ceri. Dia memiliki penampilan yang cantik, tetapi ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Dia menyandarkan payung mini berwarna merah muda dan putih di bahunya dan berkata, "Siyu, aku akhirnya. Saya akhirnya berhasil menyempurnakannya. Itu tidak mudah." Siyu juga menangis sampai mati. Meskipun mereka telah menyiksa bintang putih hingga kondisi terlemahnya, Qi masih menyempurnakannya selama setengah tahun sebelum berhasil menyempurnakan bintang putih tersebut. Payung merah muda dan putih di depannya adalah apa yang tampak setelah transformasi bintang Qi disempurnakan. Dia tidak memilih lengan yang paling sering dia latih ketika dia masih muda. Sebaliknya, dia memilih payung waktu yang diberikan Siyu padanya sebagai prototipe untuk membuat senjata. Saya sudah mencoba yang terbaik. Sekarang belum terlambat. Qi berputar di udara dengan payung. Rok pendek merah mudanya dan pita di tubuhnya juga berkibar, dan matanya yang indah seperti ceri menampakkan warna surgawi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagai Time Sprite yang tidak memiliki kekuatan bertarung, Qi sangat senang memiliki senjata kuat yang dapat dilihat sebagai sebuah keterampilan. Terlebih lagi, lengan ini jelas tidak lemah. Bagaimanapun, pendahulunya adalah bintang tingkat menengah. Volumenya saja setara dengan 10 bulan, dan terdapat ruang yang dalam. Biarpun dia tidak mempedulikan apapun dan langsung menarik payung ke arah musuh, dia bisa menghancurkan sekelompok demigod totem. Bagi Siyu, kecepatan peningkatan setiap hewan peliharaan tidak diragukan lagi sangat cepat. Bahkan guru kucing permata menatap kucing pendek yang lahir dan merasa bahwa kekuatannya mungkin melebihi dirinya, seorang guru. Tidak terlambat, kata Siyu. Saya akan terbang keliling dunia untuk melihatnya sekarang. Pada saat yang sama, saya ingin kembali ke Tingxiang dan menemui Nenek Gelin, kata Qi. Bab 1439 setengah tahun kemudian, 6. Tentu-tentu. Pergi. Siyu tersenyum. Batuk. Qi berkata dengan malu, aku akan mencari bugi untuk menerapkan ilusi padaku. Kalau tidak, dengan ukuran tubuhku saat ini, aku pasti akan menakuti Nenek Gelin dan yang lainnya. Itu benar. Siyu merasa geli. Time Sprite sungguh aneh.
Tidak penting lagi jika Qi dapat menemukan cacing monster itu. Selama periode ini, mereka mencoba berbagai metode tetapi tidak dapat menemukannya. Siyu sudah menyerah dan berencana menunggu cacing itu habis dengan sendirinya. Tanggal jatuh tempo firasat burung hantu semakin dekat. Kedatangan pihak lain akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Itu harus keluar dengan cepat. Setelah menyelesaikannya sekarang, dia masih bisa kembali ke planet Raja Dunia dan mengikuti pertempuran penyegelan dewa. Qi terbang dengan penuh semangat ke arah Tingxiang. Setelah meninggalkan Tingxiang, dia sudah lama tidak bertemu nenek Gelin. Kini, Gelin sudah menjadi pandai besi legendaris. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Qi dan Qi telah dikontrak oleh mantan orang nomor satu di planet biru, Siyu, status Gelin saat ini di Tingxiang sangat tinggi. Ledakan. Di Istana Tingxiang, Master Gelin dengan santai menempa senjata untuk generasi muda keluarga kerajaan dengan berbagai material tingkat tinggi. Tiba-tiba, kurcaci berjanggut ini sepertinya mendengar suara yang familiar. Nenek Gelin. Di ruang kerajinan, saat riak spasial muncul, Gelin melihat sosok yang dapat dikenali yang muncul dan tercengang. Qi. Dia meletakkan palu dan melihat Qi yang lebih indah dan halus. Dia berseru, "Qi, kamu kembali." Ya, Qi terkekeh. Nenek Gelin, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu di tempat Siyu? Apakah dia mengganggumu? Nenek Gelin bertanya dengan cemas. Kenapa tinggi badanmu masih sama? Kamu sepertinya belum dewasa sama sekali. Apakah kamu makan dengan buruk? Wanita tua itu memandang Qi, yang tingginya masih lebih dari 1 meter, dan berpikir keras. Setelah turnamen dunia Siyu, reputasinya di planet biru menjadi semakin besar. Pada awalnya, Gelin sangat bersyukur karena Qi telah dibawa pergi oleh Siyu. Namun, kemudian, Siyu dan kelompok hewan peliharaannya tampil sendiri-sendiri. Bahkan Little Ji dan Daki dari tim kedua aktif dalam pertemuan aliansi. Namun, selama periode ini, hanya Qi yang tidak mendapat kabar sama sekali. Hal ini membuat Gelin sangat khawatir dengan situasi Qi. Dia mengira Qi tidak disukai oleh Siyu dan diabaikan. Tidak, saya sangat baik, kata Qi. Alasan kenapa dia tidak banyak muncul adalah karena identitasnya sedikit sensitif setelah membangkitkan kekuatan kehidupan Time Sprite sebelumnya. Identitas ini menentukan bahwa Qi tidak dapat membantu Siyu bertarung sebagai anggota pertempuran utama. Mengenai tinggi badan, Qi tidak berdaya. Ini masih penyamaran bugi. Jika itu adalah tinggi badannya yang sebenarnya, masalahnya akan lebih besar. Tidak hanya tidak bertambah tinggi, tetapi juga menyusut drastis. Itu benar, itu benar. Kemampuan yang kamu miliki barusan adalah transmisi instan, kan? Kata nenek Gelin penuh semangat. Sepertinya kamu telah mempelajari kemampuan yang mengesankan. Ayo pergi. Lingkungan di sini tidak bagus. Ayo ganti tempat minum. Ah, tunggu, kamu tidak bisa minum. Nenek Gelin khawatir. Namun, dia tetap menarik Qi keluar dari ruang kerajinan. Namun, saat kedua belah pihak keluar, tiba-tiba terjadi ledakan. Langit di atas Tingxiang bergetar seperti petir. Langit langsung menjadi gelap. Bayangan menakutkan muncul di langit di atas istana Tingxiang. Di saat yang sama, Qi yang keluar bersama nenek Gelin segera merasakan dua aura yang sangat kuat. Tingkat surgawi. Di langit, dua fluktuasi tingkat dewa. Salah satunya sangat dikenal oleh Qi. Itu adalah permaisuri elf dari Tingxiang. Namun, yang lainnya memberi Qi perasaan yang sangat asing. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa yang telah terjadi? Nenek Gelin melindungi Qi di belakangnya dan menatap langit dengan kaget. Yang mulia, pada saat yang sama, di atas istana, permaisuri elf sedang menghadapi kelabang dengan tubuh yang sangat besar. Kalaupun berputar, panjangnya beberapa jalan. Cangkangnya terlihat sangat keras. Melihat monster kelabang yang bahkan lebih besar dari naga, para elf di istana memasang ekspresi ketakutan. Cacing luar angkasa. Namun, para elf biasa tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Presiden Aulen dan penjinak binatang legendaris lainnya di kota mengetahui beberapa informasi orang dalam. Orang ini mungkin adalah cacing luar angkasa yang telah menyebabkan keributan sebelumnya dan memburu makhluk tingkat dewa. Semuanya, evakuasi dan cari bantuan dari Blue Planet Alliance.
Mereka yang berada di atas level legendaris akan tetap tinggal dan melindungi ibu kota. Di langit, Permaisuri Elf juga sangat gugup. Dia adalah Beastamer tingkat dewa baru. Sprite terkontraknya belum mencapai level dewa. Permaisuri Elf merasa bahwa dia tidak berdaya melawan monster kelabang di depannya. Legenda mengatakan bahwa monster ini hanya menyerang satu-satunya dewa di tempat yang jarang penduduknya. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, monster kelabang yang menutupi langit menyerang Permaisuri Elf. Ia membuka mulutnya yang besar seperti jurang dan melahapnya. Di ibu kota Tingxiang, banyak orang menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Apa sebenarnya monster ini? Ia benar-benar berani menyerang Permaisuri Elf di Tingxiang mereka. Bagaimanapun juga, Permaisuri Elf mereka sudah naik ke tingkat dewa. Namun, mereka memang telah mendengar kata-kata yang baru saja disebarkan oleh Permaisuri Elf ke seluruh kota. Permaisuri Elf ingin mereka lari dan meminta bantuan dari planet biru. Ini berarti, monster ini memiliki kemampuan untuk mengancam Dewa Tingxiang dan Tingxiang itu sendiri. Itu sangat berbahaya. Berlari. Banyak orang mendengar perintah tersebut dan melarikan diri ke segala arah. Ada juga beberapa prajurit elf elit yang tetap di tempat, tidak ingin menyerah pada Permaisuri Elf dan pergi. Bab 1440 setengah tahun kemudian 7. Lil, Ani, Luo Yi, Hylia, dan elf lainnya yang telah direkomendasikan oleh Permaisuri Elf untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat mengontrak Xiyu, serta beberapa ahli dari Tingxiang dan kontestan turnamen dunia, pada dasarnya ada di sini, ibu kota. Mereka semua berkumpul di sini. Mereka yang berada di bawah level legendaris, mundur. Presiden asosiasi di Tingxiang, Presiden Aolen, yang telah naik ke level legendaris, memanggil hewan peliharaannya dan sudah berencana untuk membantu permaisuri. Namun, pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa selama serangan monster kelabang, sesosok tubuh akan tiba di antara monster kelabang dan permaisuri elf dengan kecepatan teleportasi yang sangat cepat. Itu adalah seorang gadis kecil berambut merah muda yang memegang payung. Ki, Nenek Gelin langsung kaget saat melihat Ki berteleportasi dan menghilang, berlari ke langit. Beri jalan. Di langit, Ki tiba-tiba muncul. Dia memegang payung bintang yang ditarik kembali dan mengayunkannya ke arah kelabang besar dengan ekspresi percaya diri. Retakan. Sesaat kemudian, pola padat seperti sarang laba-laba muncul di langit. Ruang langsung hancur, dan serangan monster kelabang berhenti. Tepat setelah itu, tubuh besar monster kelabang itu mulai hancur berkeping-keping. Itu terpotong-potong oleh retakan spasial. Ledakan. Seluruh tubuh monster kelabang besar itu langsung hancur dan melayang di langit. Melihat ini, semua orang di bawah membuka mulut lebar-lebar dan memandang gadis kecil yang tiba-tiba muncul di langit dengan kebingungan. Di belakang Ki, Permaisuri Elf juga tampak terkejut dan sedikit terkejut. Bibi Permaisuri, jangan khawatir. Orang ini bukanlah dewa perantara. Ki memegang payung bintang dan melayang di udara. Dengan senyum percaya diri, dia berkata, namun, itu masih sedikit berbahaya bagimu. Serahkan orang ini padaku untuk menyelesaikannya. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Begitu Ki selesai berbicara, tubuh monster kelabang yang hancur mulai menempel kembali. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Banyak orang yang tercengang dengan pulihnya monster kelabang tersebut, namun beberapa orang juga terkejut dengan perkataan gadis kecil tadi. Ki, mendengar nama ini, Lil, Ani, Luo Yi, Hylia, dan yang lainnya tercengang. Ki, kamu adalah Ki. Pada saat ini, Permaisuri Elf sepenuhnya memastikan bahwa gadis kecil yang telah membelah kelabang yang telah mencapai tingkat dewa menjadi beberapa bagian dalam satu pukulan adalah sprite lemah alami yang diambil Xiyu, Ki. Di bawah budidaya Xiyu, dia sebenarnya sangat kuat. Permaisuri Elf merasa bahwa kekuatan Ki mungkin sudah melebihi dirinya. Dia merasa tercekik. Ya, Ki mengangguk dan memandang monster di depannya dengan serius. Monster kelabang di depannya seharusnya hanya berada pada level dewa tingkat dasar. Itu pasti bukan dewa tingkat menengah. Ki dengan cepat menghubungi Xiyu melalui telepati dan menyadari bahwa dia bisa meneleponnya. Ki, apakah kamu juga menemukan cacing besar? Di langit berbintang, Xiyu dan Ling juga merasakan perubahan di planet biru melalui mata semesta. Mereka berkata dengan ekspresi serius, persepsi Anda benar. Bukankah ini dewa perantara? Sekarang, bug seperti itu telah terjadi di seluruh dunia. Di antara mereka,
Ada binatang lebah, binatang semut, binatang nyamuk, ada beberapa di antaranya. Untungnya, kekuatan mereka hanya pada dewa tingkat dasar. Itu hanya salah satunya di Tingxiang. Apakah itu tiruan? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kami akan segera menyelesaikannya. Berdengung. Di langit berbintang, bintang berkelap-kelip. Seekor naga dewa hijau berputar-putar di alam semesta. Di belakangnya, beberapa bintang naga besar melayang, siap menyerang. Ini adalah grup bintang naga yang sebenarnya. Mengaum. Ditemani oleh raungan besar bugi, setiap bintang naga menakutkan yang telah mengintegrasikan kekuatan keyakinan pada zaman itu jatuh ke planet biru dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, seperti halnya Tingxiang, 7 pulau, Rongguang, Sueyuan, Minghua, dan banyak negara lainnya juga diserang oleh serangga aneh. Valkyrie 7 pulau, Raja Pahlawan Rongguang, Dewa Pertempuran Lapangan Salju, Dewa Kematian Minghua. Tingkat dewa baru ini memandang cacing aneh di depan mereka dengan sungguh-sungguh seperti permaisuri elf dari Tingxiang. Oh tidak, suasana hati mereka juga sangat berat. Cacing kecil, kamu benar-benar berani menyerangku. Siyu tidak akan melepaskanmu. Saat Siyu datang, dia pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Legendaris Zed Sen Feng adalah satu-satunya yang mengingat kata-kata Siyu. Target dari serangga aneh ini semuanya terkunci pada satu-satunya tingkat dewa. Adapun Dong Huang, mungkin karena kelompok tingkat dewa di ibu kota serius, kelompok itu tidak berada dalam jangkauan serangan. Mati. Pada saat ini, untuk mencegah situasi meluas, Siyu langsung meminta Bugi mengeluarkan uang dan melancarkan serangan terkuat. Di berbagai belahan dunia, para ahli yang menghadapi cacing aneh tingkat dewa mengangkat kepala sedikit dan melihat cahaya turun dari langit. Itu adalah meteorit berbentuk naga. Mereka mengenali gerakan ini dalam sekejap karena naga hijau Siyu yang menggunakan gerakan ini untuk membunuh totem di atas levelnya di turnamen dunia sungguh terlalu spektakuler. Grup Bintang Naga. Mereka berkata, tunggu, Tingxiang, jauh di Tingxiang, Qi seperti anak kucing yang marah, melambaikan payung. Namun, kecepatan turunnya grup Bintang Naga sangat cepat. Itu sudah dekat dalam waktu kurang dari 1 detik. Cahaya hijau keemasan yang seperti meteor itu seperti naga dewa yang turun dari langit berbintang. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, datang dari langit berbintang dengan tekanan yang sangat menakutkan. Yang disebut bentuk naga hanyalah api yang dihasilkan oleh gesekannya dengan atmosfer, dan tubuh utamanya adalah sebuah planet kecil. Ini, turunnya asteroid tersebut mengejutkan banyak orang. Dampak meteorit. Mereka merasa meskipun cacing tingkat dewa tidak menyebabkan kerusakan, meteorit besar ini masih bisa menghancurkan suatu negara. Namun, kekhawatiran orang-orang ini sama sekali tidak diperlukan. Ledakan. Meteorit itu turun dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menekan tubuh monster kelabang dan menekannya ke tanah dari langit. Gelombang udara yang menghancurkan bumi bergemuruh dan bergetar. Saat awan terganggu, bintang naga itu menghancurkan monster kelabang itu. Sebelum sempat mendekati tanah, tubuh monster kelabang itu berubah menjadi arang hitam di bawah nyala api berbentuk naga. Mencicit. Monster kelabang juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Adapun meteorit besar yang terus turun dan menutupi seluruh kota dalam kegelapan, ketika mendekati tanah dan gedung-gedung tinggi, menakuti sekelompok orang, sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Seluruh meteorit itu langsung hancur menjadi titik-titik cahaya yang memenuhi langit, dan tertiup angin bersama monster kelabang yang berubah menjadi abu hitam. Di tanah, hati sekelompok orang berdebar kencang dan mereka menelan ludah mereka dengan gila-gilaan. Situasi ini terjadi di mana-mana. Setiap monster serangga dihancurkan dan dibakar oleh meteorit bintang naga besar yang turun dari langit, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada sekitarnya. Meteorit yang seperti hukuman surgawi ini langsung mengejutkan semua orang. Para ahli tingkat dewa yang menghadapi serangan monster cacing juga melihat ke langit berbintang yang tidak diketahui dengan mata bergerak-gerak. Siyu, naga hijau, apakah orang ini monster? Cacing tingkat dewa langsung terbunuh begitu saja. Terlebih lagi, Siyu tidak ada di tempat kejadian sama sekali. Dia menyerang dari jarak yang tidak diketahui. Pada saat ini, di ibu kota Tingxiang, semua orang, termasuk permaisuri elf, terkejut. Mereka pertama kali terkejut dengan penampilan Qi dan kekuatannya yang mengejutkan. Kemudian, mereka dikejutkan oleh serangan Siyu.
Permaisuri Elf menyadari bahwa dia masih meremehkan Siyu. Setelah kembali dari planet Raja Dunia, kekuatan Siyu benar-benar mencapai tingkat yang konyol. Pada saat ini, melihat serangan tegas dan kekuatan luar biasa Bugi, Qi tidak terkejut sama sekali. Pasalnya, cacing itu memang tidak kuat. Bahkan dia yakin bisa membunuh, berburu, dan melindungi Ting Xiang. Justru karena itulah Qi, yang mengira bisa merebut kemenangan pertama tim, langsung terkena serangan jantung saat melihat mangsanya ditembak. Itu keterlaluan. Tentu saja, di samping Bugi, Baby Ginseng menggelengkan kepalanya, sangat menyangkal bahwa pencapaian tingkat dewa pertama dalam tim adalah milik Bugi. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, serangga-serangga itu hanya tampak seperti tiruan dari dewa perantara itu. Mereka tidak bisa dianggap sebagai individu yang utuh, tapi mereka bisa menindas dewa baru yang lemah. Mengaum, kata Bugi. Maka yang pertama membersihkan bagian utama juga harusnya milik susu. Bukankah dikatakan jangan meledakkannya? Baby Ginseng juga mengalami serangan jantung. Itu keterlaluan. Berhentilah berdebat. Siyu mengertakkan gigi dan tersenyum. Orang ini akhirnya muncul. Ayo, berikan padaku. Biarkan aku melihat di mana tubuh utamamu. Di saat yang sama, bayangan hitam yang tertidur di lubang alam semesta membuka matanya yang marah. Klon yang dibuatnya untuk berburu sebenarnya diburu. Itu keterlaluan.